Tante Aini memang sangat berbeda dengan mamaku. Dan yang paling menonjol pada dirinya adalah rasanya itu ho legit sekali. Lebih legit daripada dodol Garut. Tante Aini tiada hentinya terus memujiku. Ini luar biasa Dennis. Tante jadi semakin sayang padamu dan ucapnya. Sebelum aku meninggalkan rumah mamaku dan mengikuti Tante Aini, aku memang sudah yakin bahwa semuanya ini akan terjadi. Mengingat malamnya aku sudah habis-habisan bersama mama, karena itu aku kurang pede pada awalnya. Tapi setelah berdekatan dengan Tante Aini, semangat itu spontan muncul dengan sendirinya. Mungkin karena menemukan pemandangan baru. Bahkan kini, ketika aku sedang asyik dengan Tante Aini, aku laksana kebalikan plesetan lagu Jawa. Suhil orang mangan orang suye itu. Tante Aini berhasil aku buat klepek-kletek terus. Setelah lebih dari sejam aku dengan tanteku, akhirnya aku pun tiba di detik-detik penentuan itu. Dan karena Tante Aini menginginkan dapat keturunan, makanya disuruh olehnya dibuatnya BBLM. Akhirnya Tante Aini dengan lembut berbisik, "Terima kasih ya, Dennis sayang." "Sama-sama Tante. Sepertinya Dennis akan keterusan ini Tante," sahutku. "Sama Dennis, Tante juga bakal keterusan kayaknya. Tapi kamu kelihatannya sudah banyak pengalaman dia," ucapnya. "Pengalaman sih ada, tapi hanya dengan satu orang Wahmitia, yang usianya jauh lebih tua daripada Tante," jawabku berbohong. "Kalau dia mendesakku, akan kusebutkan saja seorang pembantu sambil membayangkan Bicaca." "Senang sama tante-tante ya," ucap Tante Aini mencubit perutku. "Sekarang kan sedang bersama seorang tante," ucapku. "Itu kan sebutan menurut silsilah keluarga kita. Padahal aku belum pantas disebut tante kan," sahutnya. "Memang belum, tante masih sangat muda, cantik," ucapku. "Syukurlah kalau kamu merasa senang Dennis. Dan yang penting aku ingin dapat momongan," ucap Tante Aini. "Kalau aku sampai mendapatkannya dari kamu, aku akan memanjakan kamu nantinya," ucapnya lagi. "Siap Tante," sahutku. Kemudian Tante Aini bersih-bersih di dalam hemar mambe. Selanjutnya aku pun demikian pula. Lalu kami keluar dari hemar dan duduk di pinggir taman lagi. Disitulah Tante Aini membahas masalah bisnis secara keseluruhan. Antara lain juga membahas masalah pavilion rumah itu yang akan dijadikan kantor dan memang sudah ditata secara layak untuk dijadikan kantor. Sebelum berpisah, Tante Aini mengeluarkan sebuah amplop besar berwarna coklat. Diserahkannya amplop sebesar map itu padaku sambil berkata, "Ini uang untuk biaya operasionalmu setelah aktif nanti. Carilah sekretaris dan tangan kananmu. Pilihlah orang-orang yang kamu anggap tepat dan bisa dipercaya, karena nanti kamu akan sibuk sekali." "Siap Tante," ucapku sambil membuka amplop sebesar map itu. Wow, ternyata isinya 10 ikat uang dolar pecahan $100. Berarti jumlah uang itu $100.000 dan kalau dirupiahkan lebih dari 1 miliar. Tapi aku tak mau kelihatan kaget, takut dianggap katru oleh Tante Aini. "Cari juga pembantu untuk bersih-bersih rumah dan masak untukmu. Kalau bisa nyari pembantu harus nyari sendiri ke pedesaan. Kalau asal-asalan ngambil dari yayasan, sering mengecewakan. Karena baru 2-3 hari, ada yang minta pulang dan sebagainya. Rekrut juga 4 atau 5 orang satpam untuk bergiliran menjaga rumah ini. Karena mulai bulan depan akan mulai banyak aktivitas di sini," ucap Tante Aini. "Siap Tante," sahutku. "Oh iya, kalau ada kekurangan uang duit aja ke nomor HP-ku. Nanti langsung aku transfer ke rekening tabungan," ucapnya. "Iya Tante," sahutku. Sebelum berpisah, Tante Aini mengusap-usap rambutku sambil berkata, "Aku sayang sekali padamu Dennis." "Sama Tante, aku juga begitu," jawabku. "Oh iya, sebelum ada pembantu, kalau mau ninggalin rumah ini, kunci-kunci dulu semua pintunya ya sayang," ucapnya. "Siap Tante," sahutku dengan sikap hormat. Karena Tante Aini bukan sekedar tanteku saja, melainkan juga sudah terasa sebagai bos baruku. Sebelum masuk ke dalam sedan sportnya, Tante Aini sempat berkata, "Nanti kalau aku sudah berhasil dan demikian buah hati kita, aku akan memberikan sesuatu untukmu." Terwanganku buyar ketika lututku ditepuk oleh Mama Aleta. "Hai kok melamun, ingat sama Santi ya?" tanyanya. "Gak Mam, aku cuma agak kaget setelah ingat bahwa siang ini aku ada janji dengan temanku," ucapku.
Lau, janji itu harus ditepati. Kalau tidak bisa memenuhi janji itu, setidaknya harus memberi kabar, kata Mama Aleta. Mama gak apa-apa kan kalau ku tinggalkan sekarang ini, tanyaku. Gak apa-apa, asalkan pulangnya jangan terlalu malam, sahut Mama Aleta. Sebenarnya, ada sesuatu yang memaksaku untuk meninggalkan rumah Bu Santi siang ini. Dari pagi ada telepon dari Papa, menyuruhku untuk menyelidiki Mbak Nindi, kakak seayah beda ibu itu. Kata Papa di telepon tadi pagi itu, dia itu pulang sendiri ke rumah peninggalan ibunya tanpa suaminya. Tadi dia nelpon Papa dengan suara seperti sedang menangis. Nanti kalau Papa sudah pulang dari Medan, Papa akan mendatangi rumahnya juga. Tapi sekarang harus pihak kita yang cari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Papa takut kalau terjadi sesuatu yang penting dengan kakakku itu. Itulah sebabnya aku harus meninggalkan rumah Bu Santi, menuju rumah peninggalan ibunya Mbak Nindi. Di antara ketiga anak Papa, hanya aku yang masih punya ibu kandung. Ibu kandung Mbak Susi dan Mbak Nindi sudah meninggal. Ya, Mbak Susi dan Mbak Nindi itu lahir dari satu ibu. Hanya aku yang lahir dari ibu lain. Dengan kata lain, Mbak Susi dan Mbak Nindi itu dulunya anak tiri Mama. Berbeda dengan di Erhai yang mengalir di tubuhku, ibunya Mbak Susi dan Mbak Nindi itu asli Jawa. Sehingga aku memanggil mereka dengan sebutan Mbak. Sementara dari keluarga Mama, sama sekali tidak ada yang menggunakan sebutan Mbak. Rumah peninggalan ibunya Mbak Nindi kecil, tapi tanahnya lumayan luas, terletak di pinggir jalan besar pula, sehingga aku bisa memasukkan mobilku ke perkarangan rumahnya. Ketika aku turun dari mobil, kulihat Mbak Nindi muncul dan menghampiriku. Kakakku itu tampak pelopak matanya bengkak, mungkin karena habis menangis terus. Demis, kirain Papa, ucap Mbak Nindi. Papa kan lagi di Medan Mbak, nanti kalau sudah pulang pasti ke sini, ucapku. Kata Papa, Mami lagi ngidam ya? Tanyanya. Iya Mbak, jawabku agak kaget, karena menanyakan sesuatu yang merupakan buah dari karyaku dengan Mami. Kita bakal punya adik dong ya, ucap Mbak Nindi sambil menuntunku ke dalam rumahnya. Iya Mbak, sahutku mengambang. Masalahnya, batinku berkata itu calon putraku. Di dalam rumah peninggalan ibunya Mbak Nindi itu, kelihatan serba sederhana. Di ruang tamu, hanya ada sebuah dipan jati ditutup dengan sehelai tikar. Tidak ada sofa, tidak ada apa-apa. Di atas dipan bertilamkan tikar itulah kami duduk. Bas Purwo gak ikut pulang Mbak, tanyaku menanyakan suami Mbak Nindi. Aku sudah cerai dengan dia Dimis, sahut Mbak Mimi sambil memegang pergelangan tanganku. Cerai? Kenapa? Apa dia ada main dengan wanita lain? Tanyaku. Selentingan yang kudengar sih memang begitu. Tapi yang bikin aku gak tahan, dia sering berlaku tidak baik sama Mbak, makanya Mbak minta cerai aja sama dia. Jelasnya. Oh begitu ya, terus anak Mbak di mana? Tanyaku. Ikut sama dia, biar dia urus. Aku kan gak punya penghasilan, ucapnya. Wah, lelaki semacam itu sih memang harus ditinggalin Mbak, ucapku. Dia, cuma aku ingat sama putri Mbak itu terus, ucap Mbak Nindi sambil menangis terisak-isak. Dan inilah watak asliku ketika Mbak Nindi dalam keadaan ini, pikiranku malah melayang ke satu arah. Bahkan aku masih ingat benar, dahulu waktu aku masih kecil, aku sering ngintai Mbak Nindi yang demikian, dan aku selalu saja merasa terobsesi olehnya. Tapi aku berusaha menahan diri dan bertanya, terus untuk kebutuhan hidup sehari-hari Mbak dari mana sekarang? Belum tahu, mungkin mau nyari kerja aja nantinya, ucapnya. Kerja jadi sekretaris aku aja mau, tanyaku. Sekretaris kamu, memangnya kedudukan kamu sebagai apa sekarang ini? Tanyanya. Begini saja, supaya Mbak jangan nganggep aku ini main-main. Sekarang ganti biji udah, ikut sama aku ke tempat kerjaku. Biar Mbak akan aku pekerjakan dengan gaji pantas nantinya, ucapku. Serius Bimis? Tanyanya. Ya seriuslah, masa aku mempermainkan Mbak aku yang sedang dalam suasana murung gitu, sahutku. Sekarang perginya, tanyanya. Tahun depan, sahutku. Ya sekarang lah, mumpung aku gak lagi sibuk, ucapku lagi. Mbak Mimpi pun ketawa cekikikam, lalu masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan aku sendirian di atas dipan keras itu. Tetapi isengnya aku malahan mengikuti langkah Mbak Nindi dengan mengendap-endap. Kebetulan pintu kamar Mbak Nindi hanya ditarik sedikit, tidak sampai tertutup rapat. Pasti aku akan menyaksikan kakakku yang akan ganti, pikirku.
Di dekat pintu kamar Mbak Nindi, kucopot sepatuku supaya bisa melangkah tanpa bunyi. Lalu aku melongot ke dalam kamar yang pintunya terbuka setengahnya. Alamak, kebetulan Mbak Nindi sedang membelakangi pintu, sehingga aku bisa melangkah masuk tanpa menimbulkan bunyi. Aku melangkah mengendap-endap ketika Mbak Nindi sedang memilih dari dalam lemarinya. Dan setelah aku berada tepat di belakangnya, ini dia yang kuhayalkan sejak dulu, ucapku. "Bimis, kamu ini bikin kaget aja," seru Mbak Nindi. Tapi Mbak Nindi tidak melawan sedikit pun. "Mas Purwo memang bodoh. Masa wanita cantik gini disia-siakan," ucapku. Mbak Nindi menyahut, "Kamu kan adikku, jelas saja harusnya belain kakak dong." Tapi Mas Purwo yang sedang kepincut wanita lain malah semakin keras sikapnya padaku, sahut Mbak Nindi. Aku pun mulai mempermainkan kedua tanganku, sehingga Mbak Nindi menipiskannya. "Udah dong Denis, nanti kebablasan kalau Mbak jadi terbawa suasana gimana," ucapnya. "Sejak dulu aku suka sama Mbak, tapi baru sekarang aku dapat kesempatan ini Mbak," ucapku. "Tapi kalau kelamaan, lama-lama kamu bisa ingin loh Denis," sahutnya. "Sekarang juga aku sudah Mbak," ucapku. "Nah tuh kan, gak boleh begitu dong, aku kan kakak no," ucapnya. "Bahkan sedang jauh dari suami, apa salahnya kalau kita saling berbagi? Mumpung Mbak belum nikah lagi," ucapku. "Tuh kan makin nacok kamu, udah tungguin di depan gue, biar aku bisa dandan dengan tenang," kata Mbak Nindi. "Iya deh," sahutku lalu pergi ke depan, duduk di atas dipan lagi sambil mengenakan kembali sepatuku. Agak lama juga aku menunggu di atas dipan ruang depan itu. Akhirnya Mbak Nindi muncul juga sambil bertanya, "Mau langsung berangkat sekarang?" tanyanya. "Iya," sahutku sambil memandang kakak berbeda ibu yang sudah mengenakan celana jeans dan jaket hitam itu. Entah apa yang dikenakannya di balik jaket itu, namun yang jelas, dalam penampilan sesimpel itu pun, Mbak Nindi tetap kelihatan mempesona di mataku. Terlebih lagi melihat biti wihirnya yang sudah dipolesi lipstik tipis itu. "Kok malah bengong gitu?" tanya Mbak Nindi sambil menepuk bahuku. "Mbak memang sangat menarik di mataku," sahutku. Mbak Nindi menatapku sambil tersenyum manis dan berkata setengah berbisik, "Tetapi kita ini bersaudara sayang." Sesaat kemudian Mbak Nindi sudah duduk di samping kiriku, dalam sedan hitam yang sudah kuluncurkan di atas jalan aspal. "Mobil ini sebenarnya punya siapa Demis?" tanyanya. "Punya Mbak," jawabku. "Hah, kirain punya Mami ya? Kan Mamin yang punya mobil seperti ini, tapi warnanya berbeda ya," ucapnya. "Kebetulan aja tipenya sama, cuma beda warna dan tahun dikeluarkannya. Mobil ini lebih muda setahun daripada mobilnya Mami," ucapku. "Oh, dikasih sama Papa?" tanyanya. "Hadiah dari Mama, kan aku sudah diizinkan mengunjungi rumah Mama oleh Papa," ucapku. "Wah, kamu sih anakkunya Mama kaya. Gak seperti aku serba kekurangan," ucapnya. "Kalau rumahnya dijual, kan bisa dibelikan mobil Mbak," ucapku. "Terus aku tidur di kolong jembatan?" tanyanya. "Ah, kalau Mbak mengikuti semua jalan yang kuberikan, aku akan menggantikan peran Mas Purwo untuk membiayai kebutuhan Mbak. Bahkan mungkin kehidupan Mbak akan jauh lebih baik daripada waktu menjadi istri Mas Purwo," ucapku. "Asalkan jangan jalan sesat, pasti ku ikuti," sahut Mbak Nindi. "Jalan sesat gimana maksudnya?" tanyaku. "Jalan yang tidak melanggar hukum, seperti pedagang narkoba misalnya," ucapnya. "Amit-amit Mal, aku sih gak pernah menyentuh barang kayak gitu Mbak. Semua yang kutempuh jalan legal Mbak," ucapku. "Syukurlah kalau gitu, soalnya di zaman sekarang ini banyak yang kaya mendadak. Gak taunya jalan seperti itu yang ditempuh," ucapnya. "Aku lapar, kita makan dulu ya," kataku sambil membelokkan mobilku ke perkarangan, sebuah rumah makan. Setelah makan barulah ku lanjutkan lagi perjalanan menuju rumah yang Tante Amy hadiahkan padaku itu. Tak lama kemudian, mobilku sudah memasuki garasi rumah megah itu. Setelah turun dari mobil, Mbak Nindi tercengang dan bertanya, "Ini rumah siapa Demis?" "Rumahku, pemberian adik Mama. Pavilion itu akan dijadikan kantor yang baru, akan dibuka tanggal 1 bulan depan. Nanti Mbak bekerja di sana," ucapku. "Pasti adik Mamamu itu orang tajir ya. Rumah semegah ini diberikan begitu saja padamu," ucapnya. "Dia punya suami pengusaha minyak," ucapku. "Oh pantesan,
Terus aku mau dijadikan apa di kantormu nanti? Tanyanya. Mbak akan kujadikan sekretaris tuh. Ucapku kemudian kami masuk ke dalam rumah. Mbak Mindy mulai menunjukkan gelagat yang berbeda-beda pada waktu melihat-lihat keadaan di dalam rumah yang kamarnya banyak itu. Ketika berada di dalam kitchen yang ditata secara modern dan peralatannya serba mahal ini, Mbak Mindy mendadak berkata, "Aku ditugaskan ngurus kitchen aja, jangan dijadikan sekretaris." "Maksud Mbak, ingin jadi juru masak gitu?" tanyaku. "Iya, aku kan punya hobi masak," ucapnya. "Kalau mau jadi juru masak, kamar Mbak itu tuh," kataku sambil menunjuk ke pintu kamar yang berdampingan dengan kercang. Lalu kubuka pintu itu. Keadaan di dalamnya memang sama saja dengan kamar-kamar lainnya. Ada kamar mandi tersendiri yang fasilitasnya serba tren masa kini. "Wah, kamarnya bagus sekali. Aku mau pindah ke sini," ucap Mbak Mindy sambil melepaskan sepatunya, lalu melompat ke atas bed bertilamkan spray biru muda itu. "Boleh," sahutku sambil duduk di pinggiran bed. "Tapi selama seminggu Mbak harus tinggal sendirian di sini, karena aku masih banyak urusan yang belum selesai." "Berani tinggal sendirian di sini?" tanyaku. "Berani. Suasananya romantis begini, pasti kerasan aku tinggal di sini," ucap Mbak Mindy duduk, bersila sambil melepaskan jaket hitamnya, sehingga terpampanglah panorama nan indah di depan mataku saat itu juga. Mbak ini memang menawan sekali di mataku," ucapku. "Kamu seneng ya?" tanyanya. "Semuanya senang. Tadi waktu di rumah Mbak, aku sampai sulit bernafas," ucapku. Mbak Mindy tersenyum. Lalu Mbak Mindy pun berkata, "Ayo deh Demis, sekarang apa alur yang kamu inginkan? Akan aku ikuti," ucap Mbak Mindy seraya turun dari bed. Lalu demikian di atas sofa kulit berwarna coklat tua itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, aku pun memanfaatkan kesempatan yang sudah sejak dulu itu aku nanti-nantikan. Ketika Mbak Mindy bangkit berdiri di depanku, tiada keraguan lagi bagiku untuk segera saja memulainya. "Padahal kita ini kan kakak beradik ya," ucap Mbak Mindy sambil menggelitik panggungku. "Tapi kita terlahir dari ibu yang berbeda Mbak," ucapku. "Iya sih," sahut Mbak Mindy sambil menuntungku ke arah bed kembali. "Tapi aku gak mau munafik. Sejak masih di rumahku tadi, aku sudah terpancing loh sayang," ucap Mbak Mindy dengan senyum manisnya. "Terus kenapa tidak merespon aku tadi?" tanyaku. "Ya kan malu sayang," jawabnya. "Kalau sekarang," tanyaku. "Sekarang Mbak tidak akan malu lagi. Ini sekaligus sebagai ungkapan syukur dan terima kasih Mbak, karena Mbak yakin kamu akan membantu kehidupan Mbak ini lebih baik saya." Selanjutnya tidak ada lagi obrolan di antara kami berdua. Sedikit bicara banyak bekerja istilahnya. Dan ternyata kakakku yang sudah punya putri satu ini tidak bisa dianggap remeh. Tak kalah dengan Tante Aini yang sama sekali belum pernah punya momongan. Maka aku pun berbisik, "Kok bisa kayak gini Mbak rasanya?" tanyaku. "Aku kan rajin minum jamu Denis," jawabnya. Pantesan, bulan depan kita akan tinggal serumah di sini Mbak. Bisa tiap malam kita di sini," ucapku. "Hihi, ya Mbak pasti akan bahagia sekali sayang," sahutnya. Kelihatan sekali saat itu Mbak Mindy sedang berbahagia, entah karena akan dapat tempat tinggal dan adanya secercah harapan untuk hidupnya ke depan, atau karena memperoleh perlakuan yang istimewa itu dariku. Aku tidak memusingkannya. Yang terpenting bagiku adalah aku sudah bisa mewujudkan impian dan hayalanku sejak dulu dengan Mbak Mindy. Sehingga saat itu aku sangat bersemangat sekali dan tentunya disambut juga olehnya dengan tidak kalah semangatnya. Sehingga setelah hampir 1 jam, secara bersama-sama kami berdua pun tiba di penghujung lautan nan indah. "Mbak Mindy, makasih ya sudah kasih kesempatan untuk mewujudkan hayalanku selama ini," ucapku. "Iya Denis, Mbak juga makasih, karena sekarang merasa tenang dan senang setelah bertemu kamu," ucapnya. "Mbak tidak menyesal?" tanyaku. "Tidak, malah Mbak berharap kamu bisa terus seperti ini sama Mbak ke depannya," ucapnya. "Benarkah itu Mbak?" tanyaku. "Iya Denis sayang," jawabnya. Akhirnya kami pun tertidur dengan pulas untuk beberapa jam berikutnya. Semoga saja apa yang terjadi ini tidak diketahui oleh Tante Aini, sehingga apa yang sudah direncanakan tidak akan berantakan. Apakah Tante Aini mau menerima
Atau setuju Mbak Nindi aku pekerjakan dan ikut tinggal di rumah itu? Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih, sampai berjumpa.